Uchimura Dinosuke itu kayak om-om biasa aja. Tapi sayangnya dia nggak bisa nembu janggut gara-gara hormonnya rendah banget. Suatu hari, dia malah dipanggil ke dunia isekai oleh Raja Iblis. Nah, di sini dia harus belajar bertahan hidup bareng rekan kerja yang judes alias tsundere. Ceritanya dimulai pas malam badai di kastil Raja Iblis. Si Raja Iblis memanggil 4 jenderalnya. Ulmantra, penyihir api, Sylphid, penyihir badai, Jinong, pelindung kreat bumi, dan akhirnya milih jiwa istimewa dari alam lain, yang katanya dewa penjaga air. Ternyata yang kepilih cuma karyawan biasa dari Jepang. Kok bisa sih si paman Jepang ini nyasar ke sini? Cerita dimulai kayak anak kuliahan baru lulus lainnya. Si Uchimura sibuk banget nyari kerjaan. Akhirnya, setelah si Uchimura dapat kerjaan, dia kerja keras banget, tapi tetap nggak dianggap sama bosnya. Kehadirannya di kantor nggak ada bedanya kayak angin lalu. Sampai-sampai bosnya mikir, aduh, buat apa sih gajiin orang kayak gini? Akhirnya, bosnya ngirim Uchimura ke luar negeri buat ngurus proyek pembangunan pabrik. Tanpa pengawasan sama sekali, Uchimura harus bergelut dengan tantangan yang kelihatannya mustahil dikerjain ini. Tapi dia tetap kerja keras, dan lama-lama keberuntungan mulai berpihak ke dia. Pas dia lagi ngerayain keberhasilan proyek itu, malah dikabarin bosnya buat pergi ke negara lain buat tugas yang sama. Ngerasa bener-bener gak berguna, Uchimura nyerah di tengah jalan. Mikir kenapa sih dia masih kerja terus. Saat dia menghela napas panjang, tiba-tiba motorku nabrak tepat di pantatnya. Ngirim Uchimura melayang ke dunia isekai ini. Biasanya, kalau orang dipanggil ke dunia fantasi, itu sama Dewi Bersinar atau sekumpulan pendeta suci dari gereja. Mereka dikasih pedang berkilau, dapat pidato penyemangat, terus disuruh selamatin dunia. Tapi beda cerita sama Uchimura. Dia malah langsung berhadapan sama bos terakhir dunia ini, si Raja Iblis sendiri. Dengan aura jahat, Raja Iblis sambut Uchimura dan langsung ke intinya. Dia mau Uchimura jadi salah satu dari 4 jenderal besar di pasukan iblisnya. Dan lebih lucunya lagi, Raja Iblis kasih Uchimura jabatan sebagai pekerja asing internasional. Ini semua bikin Uchimura bingung banget. Dia nggak ngerti, kenapa ada yang mau pilih orang kayak dia. Padahal banyak banget orang yang lebih berguna. Si Raja Iblis selalu kasih tahu kalau dia udah ngelakuin pengecekan latar belakang Uchimura secara detail. Dan mulai membaca semua informasi Uchimura yang selama ini nggak pernah dihargai. Setelah tahu betapa giatnya Uchimura, si Raja Iblis langsung yakin dan manggil dia buat gabung ke pasukannya. Walaupun Uchimura senang, akhirnya ada yang mengakui kerja kerasnya, itu belum cukup bikin dia mau gabung ke pasukan iblis. Tapi sebelum dia sempat nolak, Raja Iblis kasih tahu kalau jadi salah satu dari 4 besar ada keuntungan spesialnya. Kalau Uchimura setuju, dia bakal dapat gaji dan wewenang setara direktur kerja di perusahaan. Dia juga bisa pilih karyawan sesuka hati dan punya kantor pribadi. Raja Iblis juga bilang kalau Uchimura nolak, dia nggak bakal nyakitin Uchimura dan akan balikin dia ke dunia asalnya, yang mungkin Uchimura udah dianggap meninggal di sana. Setidaknya Raja Iblis ini nggak maksa Uchimura ngapa-ngapain dan menghargai hak karyawan. Semua sikap baik ini bikin Uchimura sadar kalau dia nggak bakal dapat bos yang lebih baik dari ini. Kalau ingat masa-masanya di bumi, Uchimura cuma bisa ingat gimana dia baikan sama orang-orang di sekitarnya. Sampai dia yakin kalau dirinya memang nggak cukup baik. Jadi dia nyaranin Raja Iblis buat menarik tawarannya. Tapi Raja Iblis malah percaya sebaliknya dan dengan tegas nyaranin Uchimura buat lupa sama omong kosong orang-orang di sekitarnya, dengan menyebut mereka bodoh yang gak pernah hargai ketekunan seorang pekerja. Raja Iblis berdiri dari tahtanya buat kasih pidato terakhirnya. Janjiin Uchimura kalau dia bakal bantu dia capai potensinya. Dan meyakinkan dia bahwa dengan bekerja sama, mereka akan mencapai hal-hal hebat di dunia fantasi ini. Sebelum Uchimura bisa memberi jawaban atas tawaran yang keren ini, Ulmantra menyela dan bilang kalau dia nggak yakin manusia lemah bisa melayani Raja Iblis yang super kuat.
Sylphid dan Jinong juga setuju sama Ulmandra dan menolak keputusan rajanya. Jadi, untuk membuktikan ketiga bawahannya kalau Uchimura punya kemampuan yang diperlukan, Raja Iblis menyuruh mereka untuk menguji kemampuannya. Ulmandra langsung semangat banget, sampai-sampai nggak dengar instruksi rajanya dengan jelas, dan langsung menyerang Uchimura dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai Uchimura langsung pingsan cuma dari gelombang energinya aja. Untungnya, Raja Iblis berhasil menghentikan Ulmandra tepat waktu sebelum dia menyakiti pria malang ini, dan bilang sama ketiga bawahannya bahwa Uchimura ini cuma manusia biasa tanpa kekuatan super. Ini bikin bingung. Soalnya kenapa sih ada yang ngerekrut orang tanpa kekuatan buat pimpin pasukan? Raja Iblis lalu jelasinnya, bilang kalau dia menghargai kecerdasan Uchimura, yang jelas-jelas nggak ada di anggota 4 besarnya yang lain. Sebelum dia bisa jelasin lebih lanjut, Uchimura terbangun dan langsung minta ampun sama Raja Iblis, karena dia nggak mau mati di tangan cewek cantik ini. Raja Iblis menenangkan Uchimura, bilang dia nggak memanggil Uchimura ke sini untuk memanfaatkan kekuatan fisiknya yang nggak ada, tapi justru kecerdasannya. Nah, soal ujiannya, Raja menjelaskan bahwa ini bakalan jadi uji kecerdasan. Untuk menjelaskan kenapa dia butuh orang yang pintar, Raja Iblis mulai ungkapin rencananya untuk bergabung dengan iblis-iblis lain. Berbicara tentang ras-ras berbeda yang mengelilingi wilayah mereka, seperti salamander dan manusia serigala. Tapi sayangnya, negosiasi mereka gak berjalan mulus dengan ras-ras lain, karena para negosiatornya kekurangan kecerdasan yang dibutuhkan untuk memangkan hati ras lain. Jadi, untuk membuktikan apakah Uchimura layak jadi salah satu dari 4 besar, Raja Iblis kasih dia ujian. Tugasnya adalah meyakinkan para Minotaur untuk bergabung dengan pasukan iblis dengan cara mendapatkan kepercayaan mereka. Negosiator sebelumnya adalah Ulmandra. Jadi kalau Uchimura punya pertanyaan, Raja Iblis bilang dia bisa tanya Ulmandra sebelum pergi. Bersama Ulmandra, Uchimura lewat dekat ruang penjara saat mereka mendekati kamar Lord Talius. Di tengah jalan, si Ulmandra yang berambut merah dan agresif itu dorong dia buat cepat jalan dan bilang jangan kayak nenek-nenek. Uchimura kelihatan ketakutan dengan kehadiran dia. Sementara itu, Ulmandra percaya bahwa Uchimura nggak punya kesempatan buat lulus ujian ini. Meskipun Uchimura punya tekad yang kuat, dia mulai sadar kalau dia cuma karyawan biasa yang nggak punya sihir atau kekuatan apapun. Dia sendiri merasa hal ini bikin sulit banget buat dianggap sebagai bagian dari 4 besar. Tapi dia bertekad untuk terus berusaha setelah ingat kata-kata raja yang bilang supaya jangan peduli sama perkataan dari atasannya sebelumnya. Kata-kata itu bikin dia yakin kalau raja butuh jasanya. Dan karena ini selalu jadi impiannya untuk kerja sama bos yang menghargai dia nggak mau sia-siakan kesempatan ini buat dapetin pekerjaan yang bagus. Dengan tugas ini, dia berharap bisa memenuhi ekspektasi raja sambil merenung dalam kenyamanannya sendiri. Namun, momen ketidaknyamanan tiba saat mereka sampai di depan Lord Talius, kepala Minotaur, dan melihat betapa besarnya pintu itu. Melihat seberapa besar pintu itu bikin Uchimura berkeringat dan ketakutan. Buat ngatasi rasa ingin tahunya, Ulmandra nyaranin dia buat buka pintunya. Tapi dia juga ngingetin kalau Minotaur itu bisa sangat agresif dan bisa sampai menginjak Uchimura hingga jadi karpet. Dengar ini, Uchimura langsung mikir ulang tentang pilihan kariernya. Sebelum dia sempat berubah pikiran, Ulmandra sudah membuka pintunya. Melihat cahaya terang bersinar melalui pintu, Uchimura berusaha menyingkirkan semua pikiran negatif yang pernah dia dengar. Dan dia bertekad untuk lulus ujian ini, gak peduli apapun yang terjadi. Saat pintu sepenuhnya terbuka, dia melihat Minotaur raksasa berdiri di sana dan langsung panik luar biasa. Dalam benaknya, dia langsung membayangkan diri dia diinjak hingga jadi karpet lantai, seperti yang Ulmandra bilang tadi. Tapi setelah itu, dia langsung berusaha untuk tenang kembali. Melihat betapa takutnya Uchimura, Ulmandra menawarkan diri untuk membantu negosiasi.
Dia maju ke depan Lord Talius dan bilang supaya raja melihat bagaimana seorang profesional melakukan tugasnya. Semua orang pasti berharap dia bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat, kan? Tapi kenyataannya malah kebalik. Awalnya, dia mulai dengan tenang dan santai, bikin Uchimura percaya kalau dia tahu apa yang dia lakukan. Namun dalam sekejap mata, semuanya jadi kacau balau, dan dia mulai teriak dengan suara keras. Keduanya mulai berteriak satu sama lain. Dari situ, Uchimura menyadari bahwa Umandra sama sekali nggak punya pengalaman dalam bernegosiasi. Setelah berlama-lama saling teriak, akhirnya mereka diusir oleh Lord Talius, supaya Umandra nggak malu dengan cara negosiasinya yang seadanya. Umandra kasih tahu Uchimura bahwa negosiasi berjalan lumayan baik di awal. Setelah itu, Lord Talius tetap bilang tidak. Dia mengklaim bahwa itulah yang bikin negosiasi berakhir. Sebagai pembelaan, Umandra terus-menerus menyiratkan bahwa Lord Talius mendengar syarat-syarat yang dia ajukan, tapi tetap bilang tidak setelahnya. Dia menyalahkan Talius karena keras kepala dan gak mau negosiasi ini maju. Karena cara dia gak berhasil, dia menyerahkan semuanya kepada Uchimura untuk melanjutkan dari sini. Mendengar suara marah dari dalam kamar kepala Minotaur itu, Uchimura memutuskan untuk kabur dan kembali lagi setelah dia memikirkan rencana. Bayangan Minotaur yang menakutkan terus menghantuinya dan bikin dia susah berpikir. Dia penasaran apakah dia bisa berkomunikasi dengan kuburan besar yang penuh kebencian itu. Untuk menenangkan pikirannya, dia pergi ke bar dan pesan minuman. Di sana dia ingat momen di kehidupannya yang dulu sebagai karyawan, di mana klien-kliennya terus bilang, tidak saat negosiasi. Dia teringat momen itu, dan bagaimana akhirnya semuanya bisa berjalan baik untuknya. Dia meneguk minumannya, dan langsung menuju kamar bos Minotaur untuk memulai negosiasi. Sementara dia berusaha melakukan ini, Umandra tiba di kamar raja untuk memberitahu tentang ketidakbecusan Uchimura. Meskipun dia berusaha keras meyakinkan raja bahwa Uchimura adalah pilihan yang buruk, raja tetap menyuruhnya untuk sabar dan lihat saja. Dengan terburu-buru, dia kembali ke kamar Lord Talius dan menemukan Uchimura yang lagi mengumpulkan jerami dalam sebuah karung. Dia menyebut itu sampah dan pengen tahu apa yang ingin Uchimura lakukan dengan barang itu. Uchimura bilang bahwa dia mau menggunakan itu dalam pembicaraannya dengan Lord Talius. Dengar ini, Umandra bilang kalau Talius itu susah banget diajak negosiasi. Tapi Uchimura meyakinkan dia bahwa mereka belum mulai negosiasi sama sekali. Dia menjelaskan kalau negosiasi itu bukan tergantung ukuran klien, tapi bagaimana mengisi kesenjangan kognitif antara negosiator dan klien. Untuk menutup kesenjangan itu, dia bilang harus ada kontak mata. Setelah bilang semua ini, dia bersiap-siap untuk masuk ke kamar dengan karung berisi jerami dan meyakinkan Umandra bahwa dia akan bikin semua ini berhasil, apapun yang terjadi. Melihat betapa beraninya Uchimura sekarang, Umandra sadar kalau dia sudah bukan laki-laki penakut yang dulu lagi. Keesokan paginya, Umandra masuk menerobos kamar Lord Talius untuk mencari Uchimura, karena dia nggak dengar kabar dari dia semalaman. Begitu masuk, dia mendapati jerami berserakan di mana-mana, dan mengira kalau negosiasinya gagal total. Namun, Uchimura memberitahu dia bahwa Lord Talius sedang bersama raja untuk menyelesaikan perjanjian penggabungan mereka. Mendengar ini, Umandra langsung kaget banget, nggak percaya kalau Uchimura bisa berhasil ini semua dalam semalam. Dia pengen tahu gimana cara dia melakukannya. Uchimura pun menjelaskan bahwa Lord Talius sebenarnya dari awal udah terbuka untuk negosiasi. Tapi dia cuma terus bilang tidak dan membuat Umandra kesal dan lihat bagaimana dia mengatasi situasi itu. Dan saat itu terjadi, dia selalu pergi, percaya bahwa negosiasi sudah gagal total. Setelah ngobrol sama raja, Lord Talius mendekati Uchimura dan Umandra, minta maaf karena udah bersikap kasar. Dia juga terima kasih sama Uchimura karena udah menangani negosiasi dengan baik dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Setelah mencapai pencapaian besar ini, raja mengakui kalau Uchimura sudah lulus dan memberikan dia posisi sebagai salah satu dari 4 besar.
Dia kemudian memberikan Uchimura sebuah gelang emas yang menandakan awal tugasnya sebagai pekerja asing kerajaan. Melihat ini, Ulmandra akhirnya menerima Uchimura, meskipun dia tetap menunjukkan keraguannya terhadap kemampuan Uchimura. Tapi karena masih banyak negosiasi yang harus dilakukan, mereka berdua akhirnya berangkat. Raja Iblis senang melihat mereka berdua kini bekerja sama. Dia berharap Uchimura dan Ulmandra bisa membantu membuat pasukannya sekuat yang seharusnya. Akhirnya Genosuke mulai betah jadi salah satu jenderal iblis. Sekarang dia punya kantor sendiri dan bos yang mendukung. Tapi ya, masih perlu waktu buat benar-benar terbiasa sama tempat ini. Karena secara resmi udah jadi jenderal iblis, dia ngerasa perlu kenalan nih sama jenderal lainnya. Jadi dia pun ke kamar Sylphid dan ketuk pintunya. Pas pintunya dibuka, yang jawab malah cewek yang nanya dia mau ngapain. Genosuke bilang kalau dia mau kenalan sama Sylphid. Cewek itu langsung bilang dengan ketus kalau dia asistennya Sylphid. Dan bilang kalau Sylphid orang yang sangat sibuk. Jadi dia nggak bisa ganggu sekarang. Genosuke jadi agak kecewa. Tapi dia sadar sih bakal ada aja tantangan dari jenderal iblis lainnya. Jadi dia putusin buat balik lagi aja nanti dan coba lagi. Tapi sebelum dia pergi, tiba-tiba Ulmandra nyamperin dia karena ada hal penting yang mau disampaikan. Ternyata, Raja Iblis punya tugas baru buat Genosuke. Jadi dia langsung ketemu sama Raja Iblis dan diberitahu tentang kesepakatan baru yang sedang dikerjakan. Biar pasukan Iblis makin kuat, dia butuh dukungan dari semua negeri demi human di sekitarnya. Nah, di antara semua negeri itu, suku Ogre paling berpengaruh. Mereka punya kekuatan militer yang setara sama pasukan iblis. Jadi kalau sampai mereka jadi musuh, bakal jadi ancaman serius buat kerajaan iblis. Makanya Raja Iblis pengen banget negosiasi gabung pasukan sama mereka. Tapi Ogre terkenal susah diajak negosiasi, jadi belum ada keputusan apa-apa. Tapi dengan Genosuke yang pegang urusan ini, Raja Iblis yakin dia bakal bisa mencapai kesepakatan sama mereka. Jadi, Raja Iblis ngasih Genosuke kewenangan penuh buat ngurusin ini. Genosuke senang banget ngeliat Raja Iblis percaya banget sama dia, meskipun ada kemungkinan bisa bahaya kalau sendirian ke tempat Ogre. Jadi Ulmandra nawarin diri buat jagain dia ke suku Ogre. Tapi sebelum itu, Genosuke bilang dia mau ketemu dulu sama Jinom, karena Jinom yang pegang urusan divisi demi human clan Ogre. Ulmandra setuju perkataan Genosuke itu benar. Tapi dia ogah banget deket-deket sama Jinom. Karena mereka punya masalah turun-temurun. Jadi dia bilang mau ngecek kereta kuda aja sementara Genosuke ngobrol sama Jinom. Genosuke pun pergi ke lapangan latihan di mana Jinom lagi ngadain sesi latihan harian. Dia terpukau lihat Jinom nggak cuma bikin anak buahnya jago bertarung, tapi juga semangat mereka terjaga banget. Setelah sesi latihannya selesai, Jinom berbalik ke arah Genosuke dan nanya dia butuh apa. Genosuke bilang dia mau tanya soal suku Ogre, meski Jinom nggak tahu banyak. Dia bilang kalau pemimpin Ogre terkenal susah banget diajak ngobrol. Jadi Genosuke mungkin bakal susah negosiasi sama mereka. Jinom bilang dia nggak bisa bantu banyak untuk urusan ini. Dan dia juga nggak mau kerja sama Ulmandra sama sekali. Jadi dia minta Genosuke untuk segera pergi dari situ. Genosuke bahkan nggak sadar kalau Ulmandra udah berdiri di belakangnya. Jadi dia nanya kenapa Ulmandra ada di situ dan kenapa dia kelihatan marah banget. Ulmandra bilang dia udah selesai ngecek kereta dan datang buat jemput Genosuke karena khawatir sama dia. Tapi dia nggak bisa nahan emosinya begitu ngeliat Jinom. Jadi mereka berdua mulai berdebat. Genosuke mulai khawatir lihat betapa bencinya Ulmandra dan Jinom satu sama lain. Akhirnya, Genosuke dan Ulmandra nyampe di kastil Ogre. Tapi sebelum bisa masuk, mereka dihentikan di gerbang dan disuruh nunggu sampai Ogre ngasih izin buat masuk. Ulmandra merasa konyol harus nunggu di luar lama banget. Tapi Genosuke ngerti kalau ini cuma trik Ogre biar mereka kehilangan kesabaran dan susah buat negosiasi. Makanya penting banget buat tetap tenang. Tapi Ulmandra udah hampir meledak marah. Untungnya sebelum dia bertindak, asistennya datang dan bilang kalau mereka udah boleh masuk
Tapi pas mereka masuk, Genosuke langsung ngeliat kalau kastil ogre kelihatan berantakan banget. Akhirnya, mereka masuk di ruang tahta ogre dan berhadapan langsung dengan ogre itu sendiri. Tapi, begitu Ulmandra mau mulai negosiasi, dia disuruh diam. Ogre bilang dia nggak peduli kenapa mereka ada di sana, dan dia nggak bakal dengerin apa yang mereka mau bilang kecuali mereka datang buat jadi anak buah entah. Dalam hal itu, mungkin dia mau dengar, tapi cuma kalau mereka setuju buat bunuh pemimpin mereka, si Raja Iblis. Ulmandra nggak percaya dengan omong kosong yang baru dia dengar dari Ogre, jadi dia hampir meledak sekarang juga. Tapi Denosuke cepat-cepat pegang tangannya dan bilang supaya dia tenang, karena tepat seperti itulah reaksi yang diharapkan Ogre. Lalu dia balik ke Ogre, dan dengan nada paling sopan seperti pebisnis, dia bilang kalau dia sama Ulmandra mau keluar sebentar ngobrol. Di luar, Ulmandra lepaskan semua kemarahannya dan mengutuk keberadaan Ogre yang berani ngomong kayak gitu. Dia bilang, "Kau berani sekali menantang kita, Ogre. Siapa kau sebenarnya?" Ulmandra udah siap banget buat balik ke dalam dan serang kepala klan Ogre. Tapi Denosuke ngebujuk dia buat tenang. Dia bilang mereka nggak boleh reaktif sama provokasi Ogre, karena itu yang dia mau. Ogre sengaja ngomong hal-hal yang bikin mereka marah supaya mereka bikin keributan. Dan akhirnya negosiasi jadi gagal. Dengan begitu, dia bisa nyalahin kegagalan itu ke mereka berdua dan menyerang balik pasukan Raja Iblis. Sekarang Ulmandra paham apa yang mau dilakukan Ogre. Dia memutuskan untuk menenangkan diri, meskipun dia tetap jengkel banget karena Ogre udah menghina Raja Iblis. Jujur, Denosuke juga merasa marah, tapi bertindak berdasarkan kemarahan itu malah bakal merugikan peluang mereka untuk sukses di sini. Jadi mereka harus hati-hati dalam merespons. Tapi, meskipun udah begitu, Ogre masih nggak mau bernegosiasi. Jadi mereka juga nggak banyak bisa bertindak saat ini. Tiba-tiba, cewek yang tadi muncul lagi, dan dia ngenalin diri sebagai anaknya Ogre, namanya Orly. Dia tahu ini mungkin terkesan kurang sopan, tapi dia punya permohonan. Jadi dia minta bantuan Denosuke dan Ulmandra untuk menghadapi ayahnya. Orly nuntun Denosuke dan Ulmandra ke sebuah ruangan kosong dan menjelaskan kalau ini adalah ruang penyimpanan makanan. Dan seperti yang bisa mereka lihat, ruangan ini nggak ada makanan sama sekali. Suku Ogre dikenal karena kekuatan dan pengaruhnya di kalangan demi-human. Tapi belakangan ini, mereka mengalami kesulitan finansial yang parah. Bahkan banyak dari orang-orang mereka yang kesulitan cari makan. Denosuke udah curiga kalau ada yang nggak beres. Soalnya pas mereka masuk, dia ngelihat kondisi perlengkapan suku Ogre yang jelek banget. Ditambah lagi suasana kastil yang dingin dan kosong. Situasi kayak gini biasanya terjadi ketika perusahaan besar mulai menurun. Mereka bikin semua orang berpikir kalau semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, mereka hampir bangkrut. Persis seperti yang terjadi pada suku Ogre ini. Orly percaya bahwa satu-satunya cara untuk membangun kembali suku mereka adalah dengan mengandalkan bantuan pasukan iblis. Tapi, ayahnya malah nolak dengerin dia. Dan di atas itu semua, dia juga lagi sakit. Mereka udah berusaha ngumpetin fakta ini, makanya dia minta Ulmandra dan Denosuke nunggu di luar, sementara mereka nyiapin ayahnya untuk pertemuan. Sayangnya, kondisinya terus memburuk, dan mungkin akan segera meninggal. Jika Ogre sampai meninggal dengan keadaan seperti sekarang, itu bakal jadi akhir suku mereka. Jadi, dia minta tolong sama Denosuke untuk membantu dia. Denosuke bilang dia paham kekhawatirannya, tapi dia juga mengingatkan Orly buat lebih hati-hati dengan informasi penting kayak gini. Sebagai anak pemimpin, dia harus lebih bijak dalam memilih orang yang bisa dipercaya. Tapi Orly bisa merasakan kalau Denosuke ini orang baik. Dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk menilai karakter orang. Makanya dia berani bilang situasinya. Sekarang, dia minta Denosuke untuk membantunya menyelamatkan suku Ogre dengan cara menikahinya. Dengar ini, Denosuke langsung panik, dan Ulmandra mulai panas karena marah. Tapi Orly serius dengan tawarannya. Semua Ogre di suku dia bodoh-bodoh,
Jadi satu-satunya cara bagi Orly untuk memastikan kemakmuran pasukan Ogre adalah dengan Denosuke untuk menikahinya dan jadi kepala suku yang baru. Denosuke mencoba membujuk Orly untuk tidak membuat keputusan gegabah, tapi Orly yakin bahwa ini satu-satunya cara buat menyelamatkan suku Ogre. Jadi dia siap untuk meresmikan pernikahan mereka segera. Tapi Umandra gak ngebolehin itu terjadi. Malamnya, Denosuke lagi duduk di kantornya dan merenung tentang gimana caranya keluar dari semua kekacauan ini. Karena Ogre menolak bernegosiasi dan malah mau menikah sama dia. Dia nggak bisa gagal di tugas keduanya dari Raja Iblis. Jadi dia memutuskan buat pergi ke bar biar bisa menenangkan pikiran. Tapi kali ini dia nggak sendiri. Karena versi imajinasinya Ulmandra duduk di meja sebelah. Berdebat sama bartender tentang mana yang lebih keren, gorila atau singa. Secara realistis, gorila bisa ngalahin singa kapanpun. Tapi Ulmandra balas dengan bilang kalau singa itu lebih keren karena sekelompok singa disebut kebanggaan. Begitu Denosuke dengar itu, dia langsung keluar dari lamunan. Dan tiba-tiba punya ide cemerlang tentang gimana cara ngadepin masalah ini. Paginya Denosuke manggil Umandra keluar dan minta maaf karena udah bangunin dia terlalu pagi. Tapi dia butuh bantuan Umandra supaya mereka bisa mulai negosiasi. Tapi, buat rencana Denosuke berhasil, mereka perlu pergi ke tempat lain dulu. Kalau semuanya berjalan lancar, sekarang Ogre yang bakal minta-minta untuk ngadain pertemuan negosiasi. 1 minggu kemudian, Denosuke dan Umandra dipanggil masuk ke ruang tahta kepala suku, persis seperti yang direncanakan Denosuke, dan Ogre kelihatan sangat marah. Dia baru tahu kalau semua suku di sekitar udah bikin aliansi sama pasukan iblis dalam seminggu terakhir. Dan dia mau penjelasan. Minggu lalu, Denosuke udah kasih tahu Ulmandra tentang rencananya untuk merekrut suku-suku yang lebih kecil dulu. Ketimbang berusaha meyakinkan Ogre. Ini sih seharusnya tidak sulit, karena sama seperti suku Ogre, suku-suku lain juga lagi berjuang mengatasi kekurangan makanan. Jadi mereka bisa dipengaruhi oleh janji dukungan. Ulmandra paham dengan rencana Denosuke. Tapi dia nggak nyangka kalau rencana itu bisa berhasil begitu baik dengan memaksa Ogre untuk bernegosiasi. Strategi Denosuke ini berdasarkan sesuatu yang dia lakukan waktu dia jualan produk di bumi. Jika dia coba mendekati perusahaan besar secara langsung, biasanya mereka bakal nolak. Jadi dia lebih milih buat pemasarannya ke perusahaan-perusahaan kecil dulu dan jual produk mereka. Sampai akhirnya perusahaan besar itu terpaksa menghubunginya dan minta produk juga supaya nggak ketinggalan. Begitu juga yang terjadi di sini. Kalau semua demi human di sekitar bergabung dengan pasukan iblis, kepala suku yang sombong ini pasti nggak bakal tinggal diam. Saat ini, Denosuke berpura-pura bodoh dan berlagak kayak dia cuma nawarin aliansi ke kelompok-kelompok kecil karena mereka lagi kesulitan bertahan hidup dan butuh dukungan dari pasukan iblis. Tapi ini malah bikin Ogre makin marah, karena dia sama sekali nggak setuju untuk melakukan negosiasi. Semua berjalan sesuai rencana, karena sekarang Ogre udah kehilangan kesabaran. Dia jadi lebih rentan sama taktik negosiasi Denosuke. Denosuke kemudian mulai menjelaskan bahwa aliansi ini bukan dibentuk hanya olehnya, karena dia dapat bantuan dari Orly. Ogre nggak percaya kalau putrinya sendiri tega berkhianat seperti ini. Tapi Orly bilang bahwa ini semua perlu demi suku Ogre. Satu-satunya jalan keluar dari situasi mereka saat ini adalah mengandalkan bantuan pasukan iblis. Dan meskipun dia mungkin nggak mau mengakuinya, keadaan udah berubah. Ketua Ogre udah tua dan sekarang lagi sakit. Jadi mereka perlu bergabung dengan pasukan iblis kalau mau bertahan hidup. Tiba-tiba, Denosuke ikut berbicara dan menawarkan alternatif untuk Ogre. Alih-alih bergabung dengan pasukan iblis, mereka bisa membentuk kemitraan yang setara. Jujur, Denosuke baru aja ngomong sembarangan, karena dia sebenarnya nggak mengubah apapun mengenai kesepakatan itu. Tapi, kalau dia bilang ini kemitraan yang setara, kepala suku Ogre yang sombong pasti bakal lebih mau menerima tawaran itu. Seperti yang diperkirakan, Ogre kelihatan nggak menolak ide ini.
Tapi dia minta mereka untuk memberi dia waktu untuk memikirkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Ulmandra berlari masuk ke kantor Denosuke buat ngasih kabar baik. Dia bilang kalau Ogre baru saja setuju untuk beraliansi dengan pasukan iblis. Dan itu berita bagus banget. Tapi saat ini, Denosuke lebih punya banyak hal penting yang harus dipikirkan. Raja Iblis udah bilang dia harus cari asisten untuk dirinya sendiri. Jadi, dia udah habisin beberapa hari terakhir ini buat ngebaca aplikasi mencari orang yang tepat. Jujur aja, dia pengen banget bisa milih Ulmandra karena dia sangat bisa diandalkan. Ulmandra salah paham dan mengira itu sebagai cara Denosuke ngelamar dia. Jadi dia sedikit malu. Tiba-tiba ada ketukan lain di pintu. Denosuke pergi untuk ngecek siapa itu dan mendapati Orly di sana. Orly bilang, dia datang untuk bertindak sebagai perwakilan dari suku Ogre untuk aliansi mereka dengan pasukan iblis. Dan dia sangat berterima kasih atas bantuannya, karena ayahnya jadi jauh lebih diplomatis sejak pertemuan mereka. Dia bilang dia bersedia bekerja melakukan apapun untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Denosuke nanya ke Orly, apakah dia mau jadi asisten pribadinya. Orly langsung senang banget dan setuju buat ambil pekerjaan itu. Tapi Ulmandra merasa cemburu, jadi dia nolak buat ngeliat Denosuke langsung dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka adalah saingan. Jadi dia nggak bisa jadi teman sama Denosuke. Denosuke sama sekali nggak ngerti kenapa Ulmandra tiba-tiba jadi aneh kayak gitu. Tapi Denosuke berpikir langkah ini sebenarnya bagus buat dia karena pasukan iblis udah berkembang cukup pesat. Tapi setiap kali ada pertumbuhan, ada juga risiko yang meningkat. Jadi semua orang perlu tetap waspada. Keesokan harinya, Uchimura sibuk banget dengan kerjaannya. Mikirin cara biar kerjaan militer bisa lebih efisien. Tiba-tiba, Orly masuk ke kantor dan kasih kabar kalau negosiasi dengan suku beruang berhasil. Sekarang, tugas si manajer asing buat atur persyaratannya biar kesepakatannya bisa ditandatangani. Sambil mikir-mikir, Uchimura jadi keinget rapat-rapat yang dulu kayak nggak selesai-selesai, tapi sepertinya zaman itu udah berlalu. Dan Orly juga dengar kalau usaha Uchimura buat bikin aliansi antara pasukan iblis sama ogre bakal dapat penghargaan dalam sebuah acara. Detailnya bakal dikasih tahu abis makan siang. Uchimura kaget dong dengar berita ini. Dia jadi mikir, dulu nggak pernah dapat penghargaan. Ngomong-ngomong soal penghargaan kerjaan baru, makan siang dia diantarin langsung ke kantornya sama si Ulmandra. Namun, bubur gimu yang disajikan itu agak hambar menurut Uchimura. Ulmandra ngaku kalau dia udah ngencerin buburnya pakai air biar lebih banyak. Bikin Uchimura jadi agak kesal. Dia jadi mikir, gimu itu sebenarnya tipe biji-bijian yang tumbuh di ladang sekitar kota. Dan gara-gara Orly yang ahli banget dalam studi kerajaan dan diplomasi, Uchimura jadi belajar banyak tentang dunia baru ini. Akhirnya, jatah makanan militer dari pasukan iblis itu cuma bubur gimu yang biasa aja. Dia sih ngerti, tapi jujur aja dia kangen makan daging. Ulmandra, yang bisa ngerasain keselnya temannya ini walau nggak diungkapkan, bilang kalau dia paham perasaannya dan ngajakin buat berburu. Lebih tepatnya, pas mereka sampai di hutan, sang jenderal ngasih tahu kau kalau pasukan dapat misi buat ngusir binatang sihir di daerah situ. Di antara para makhluk setengah manusia yang tinggal di sana, ada 5 orc yang udah habis dimakan. Uchimura jadi panik, sementara Ulmandra ngejelasin kalau yang kuat bakal memangsa yang lemah. Itu udah hukum alam. Biasanya, orc bakal cari cara buat ngalahin binatang sihir ini sendiri. Tapi kali ini musuhnya terlalu kuat. Mengingat bubur gimu aja mesti diencerin biar cukup. Uchimura ngebayangin kalau orc-orc itu mungkin gak sehat. Apalagi dengan bencana binatang sihir ini.
Dunia ini emang sama rumitnya dengan dunia manusia yang asli. Ngebubarin pikirannya, Ulmandra tiba-tiba teriak kalau dia nemu jamur yang bisa dimakan. Ulmandra juga bilang para orc kemungkinan diserang saat sedang memetik jamur. Jamur ini dianggap bahan yang sangat berharga di daerah situ. Gak mau kehilangan momen, Ulmandra berencana nunggu babi sihir muncul. Belum lama nunggu, muncullah binatang raksasa dengan mata merah dan taring tajamnya. Ulmandra suruh Uchimura buat pelan-pelan mundur, sementara dia yang ngatasi masalah ini. Terus, dengan tendangan berputar yang mematikan, dia serang hewan itu di kepala. Uchimura mikir kalau babi itu sebenarnya nggak punya konsep ruang 3 dimensi. Mereka cuma bisa lihat apa yang ada di depan, belakang, atau samping mereka. Dengan serangan dari atas, Ulmandra bikin makhluk itu terdiam sejenak. Tapi babi itu bangkit lagi setelah kena serangan dan lempar beberapa batu pakai taringnya ke arah Ulmandra. Sementara Ulmandra lincah banget menghindar dari serangan itu dan kasih tinju ke tulang rusuk babi. Agar bisa ngelakuin semua itu, Uchimura sadar kalau Ulmandra juga pasti harus jadi monster. Tapi perbedaan daya tahan antara mereka berdua benar-benar mencolok. Dan Ulmandra belum punya kekuatan memadai buat ngalahin babi itu. Lagi pula, binatang liar kayak babi biasanya pakai taring dan cakarnya buat takutin mangsanya. Tapi humanoid kayak Uchimura dan Ulmandra itu makhluk yang rapuh dengan kemampuan bunuh yang rendah. Itu sebabnya manusia selalu butuh senjata dari luar, kayak pedang, perisai, granat, dan senapan, biar bisa nutupin kekurangan kekuatan alami mereka. Di pikiran Uchimura, Ulmandra pasti sadar akan hal ini. Tapi dia bingung kenapa dia nggak bawa senjata untuk berburu yang nggak jelas ini. Sementara itu, Ulmandra nyadar kalau dia nggak bisa ngalahin babi ini dengan cara biasa. Dia cuma bisa kalahin babi itu dengan dia serius. Dan babi itu juga cuma bisa kalah dengan cara ini. Jadi dia harus ngebongkar beberapa kemampuan aslinya. Karena tubuh butuh waktu buat pulih dari teknik seperti itu, Ulmandra biasanya menghindari buat pakai kemampuan itu. Tapi kali ini benar-benar nggak ada jalan lain. Pas babi itu nyerang, dia mikir kalau dia buka perutnya dan bikin lambungnya rusak, babi itu jadi nggak bisa dimakan lagi. Jadi dia pegang taringnya dan angkat dan memutarnya di atas pakai kekuatannya hingga babi itu kalah. Uchimura terpukau dan sangat terkejut. Lalu Ulmandra ngajak dia buat masak babi itu. Tapi si Uchimura udah kehilangan selera makan setelah nonton adegan yang bikin nyeri itu. Kemudian, Ulmandra dari pasukan iblis dapat ucapan terima kasih dari para ajin di sana karena telah mengalahkan babi itu. Dan Uchimura sadar kalau orang-orang ini sebenarnya mirip sama babi. Makin ngerasa nggak enak. Seorang penduduk ngasih kaki babi ke Ulmandra buat dimasak dan mulai pesta. Dan Uchimura merasa bahagia lagi karena akhirnya dia bakal makan daging. Jadi, si jenderal bakar babi itu dengan api. Tapi dia malah ngebakar potongan itu sampai hitam, bulu-bulunya masih ada. Uchimura ngeluh kalau ini nggak enak di lidahnya. Tapi Ulmandra ngeyel biar dia tetap makan. Waktu terpaksa berat hati gigit potongan itu, rasa pahit dari air daging menyebar di lidahnya kayak bensin. Dan dia ngeluh ke Ulmandra karena dipaksa makan sampah kayak gini. Tapi Ulmandra cuma bales bilang kalau cowok ini ngeluh tentang setiap makanan yang dia dapat. Jadi Uchimura sadar kalau perbedaan budaya antara manusia dan iblis ini bisa bikin dia mules berat. Buat ngubah situasi, dia nanya sama seorang penduduk, apakah semua orang bisa pakai oven di sana? Tapi Ajin itu bilang, kalau gunakan itu biayanya mahal dan garamnya udah habis. Dan itu bisa ngerusak pesta. Akhirnya, Uchimura angkat lengan bajunya
dan minta sedikit garam tersisa sama jamur yang bisa dimakan. Beberapa waktu kemudian, dia nyajikan babi hutan yang dipanggang, ditusuk sate dan sup jamur babi hutan selesai. Waktu Ulmandra nyoba, dia langsung terpesona dengan rasa yang luar biasa. Sementara para penduduk desa menikmati makanannya, Uchimura jadi mikir kalau babi biasanya punya bau amis. Jadi, setelah baunya hilang, dia rendam dagingnya di air buat ngeluarin darahnya. Karena daging babi itu kaya lemak, penting buat jaga jarak daging dari api biar nggak kebakar. Tapi lemaknya bisa meleleh dengan baik. Hal yang sama berlaku kalau mau nambahin daging ke sup. Ngerendam daging sebentar bisa ngilangin bau amisnya. Uchimura juga nawarin buat ngajarin penduduk desa cara masak begini kalau mereka mau. Di pandangan Ulmandra, sikap kayak gini bisa bikin reputasi si empat besar turun. Tapi dia malah mikir sebaliknya. Dengan ngeliat kebiasaan makan, kita bisa nebak perkembangan sebuah peradaban. Buat suku ini, kalau mereka punya cara yang benar buat nyiapin daging, itu bisa bikin mereka berkembang. Para ajin sadar bahwa desa ini lemah dan berjuang dengan kekurangan makanan, dan itu harus diubah. Saat hari mulai malam, Ulmandra panggil Uchimura buat pulang. Buat menerangi jalan dan menjauhkan musuh, dia mengeluarkan bola api yang cuma bisa dipakai sama iblis dalam misi mereka. Uchimura jadi mikir, karena nggak bisa pakai sihir, ajin yang dipimpin Nom harus berlatih siang malam untuk menyimbangi kekurangan itu. Ngomong-ngomong, dia penasaran, Sylphid itu iblis atau ajinnya? Walaupun dia nggak yakin, berdasarkan title Conjurer of the Final Storm, Ulmandra percaya kalau Sylphid juga seorang iblis, meskipun dia nggak pernah muncul di rapat secara langsung. Kemudian, saat mereka berdua melanjutkan perjalanan, Uchimura nyaranin supaya Ulmandra juga pakai senjata, soalnya sihir yang dia gunakan butuh waktu buat pulih. Ini jelas jadi kesulitan waktu mereka berhadapan sama babi hutan. Dalam kata lain, berperang tanpa senjata itu sama kayak melindungi diri dari dingin tanpa baju yang pas. Akhirnya, penting juga untuk mikirin tentang jaket. Dengar ini, Ulmandra matiin api dan ngaku kalau manajer asing ini mungkin benar, tapi sarannya ngerasa kayak hinaan buat dia. Karena ini, dia ganti rencana dan nyuruh Uchimura buat tinggal di desa sampai dijemput ke kastil besok pagi. Lagi pula, Ulmandra udah mulai percaya sama manusia ini. Tapi sayangnya, dia masih ajak orang dari dunia lain yang fokusnya pada efisiensi yang gak cocok dengan para iblis. Setelah ngucapin ini, Ulmandra terbang pergi dan ninggalin Uchimura sendirian di hutan. Jadi, dia harus lari balik ke desa supaya aman. Keesokan harinya, setelah Uchimura pulang dari desa, Raja Iblis memuji kerja keras jenderal manusianya. Tapi dia ingat kalau Uchimura baru kembali pagi hari, sementara Ulmandra udah datang semalam. Dengan air mata mengalir, si Uchimura teriak kalau dia nggak pantas jadi salah satu dari empat besar. Menghadapi situasi ini, Raja meminta Uchimura buat nyelesain masalahnya sama Ulmandra. Dan ini bukan cuma diskusi pribadi antara mereka berdua, tapi juga cara buat Uchimura supaya lebih paham tentang dunia tempat dia berada. Setelah pertemuan itu, Uchimura coba berpikir kenapa Ulmandra begitu marah. Mikirin kalau dua ras yang paling menonjol di kerajaan ini adalah iblis dan ajin. Kesan pertama Uchimura adalah bahwa iblis lebih berakal, sementara ajin seperti orc lebih liar. Tapi dengan mengambil Ulmandra sebagai contoh, dia ngerasa bahwa si iblis ini menunjukkan hal yang sebaliknya dengan kebiasaan ajin dan orcs dari cara berpakaian dia. Menurut Uchimura, cara orang berpakaian mencerminkan zaman, budaya, agama, dan cara berpikir mereka. Dalam kasus iblis,
Mereka sangat bergantung pada sihir untuk mendefinisikan diri mereka sebagai individu, sementara ras lain gak bisa melakukan hal yang sama. Dengan pemikiran ini, Uchimura nyimpulin kalau dia perlu buang prasangka-prasangkanya supaya bisa belajar lebih dalam tentang cara kerja masyarakat ini. Untuk itu, dia ngambil sebuah buku yang bilang, buat iblis, punya tubuh yang terukir, itu adalah soal kehormatan buat ngelatih kemampuan sihir mereka. Semakin tubuh dilatih, semakin kuat sihirnya. Dan itu sebabnya iblis lebih memilih baju yang memperlihatkan tubuh mereka sebagai cara untuk menunjukkan kehormatan dan kekuatan sihir mereka. Intinya, Uchimura udah bikin perbandingan ke Ulmandra tentang pakai baju yang tepat untuk cuaca dingin, yang mungkin terdengar menyinggung budayanya. Ngomong-ngomong soal Ulmandra, si Ulmandra langsung curhat sedih ke Orly, bilang kalau Uchimura benci tubuhnya. Lalu, Orly ngejelasin ke Ulmandra tentang perbedaan budaya antara mereka dan manusia. Yang mana si Uchimura nggak ngeliat keterbukaan tubuh sebagai hal yang positif. Sebenarnya, dia mungkin bakal mikir kalau iblis itu aneh atau mesum karena hal itu. Sampai membuat Ulmandra pukul-pukul kepalanya ke tanah. Karena dia nggak tahu harus gimana, Orly jadi ingat hari pertamanya jadi bawahan Uchimura. Dia bilang, dia harus merasa bebas buat ngomong apa aja yang dia mau sama Uchimura. Karena bersama-sama, mereka bisa nemuin solusinya. Sementara itu, Uchimura lagi di bar kesayangannya. Tapi kali ini, ada manusia lain yang hadir. Semuanya pakai seragam kantor kayak dia. Dia nikmatin sake dan daging bakar dengan lada. Pemilik bar kasih makanan lagi ke Uchimura. Sambil tersenyum dan bilang kalau makanan ini adalah buatannya sendiri. Gak tahu maksudnya apa. Tapi Uchimura sadar ini adalah pertama kalinya dia melihat pemilik bar itu tersenyum. Tiba-tiba Uchimura punya ide dan dia tahu harus melakukan sesuatu. Kemudian Uchimura berlari menghampiri Ulmandra. Begitupun sebaliknya, karena Ulmandra juga ingin mengatakan sesuatu. Pertama, si Uchimura ngaku kalau dia mengatakan kalau tubuh Ulmandra sangat seksi. Dan dia ngebalas kalau dia bukan orang yang mesum. Dia cuma pengen dengar pujian tentang tubuhnya. Setelah sadar dengan apa yang baru mereka ucapkan, mereka jadi malu. Lalu, Uchimura membungkukkan badan buat minta maaf. Begitu juga, Ulmandra juga membungkukkan badan buat minta maaf karena udah memaksakan idenya ke dia. Setelah itu, dia langsung ninggalin Uchimura sendirian di hutan karena marah. Jujur aja, Uchimura mengaku merasa hidupnya terancam serius saat itu. Tapi yang penting adalah mereka sama-sama pengen belajar lebih tentang satu sama lain. Karena itu, dia yakin kalau mereka bisa jadi rekan yang baik. Ulmandra sih belum paham sepenuhnya apakah si cowok ini punya niat lain, tapi dia akhirnya setuju. Dengan itu, Uchimura merasa lega bisa kerja lebih tenang tanpa suasana yang berantakan di kastil. Setelah itu, Raja Iblis ngumpulin para bawahannya dan sekutu untuk ngasih tahu kalau setelah aliansi dengan Ogre dan penggabungan 7 suku, pasukan iblis jadi makin kuat. Karena itu, Raja Iblis pengen ngucapin selamat ke Uchimura atas kerja keras luar biasa dia dalam waktu yang singkat ini. Buat menghargai prestasinya, Raja Iblis ngasih batu sihir ke Uchimura. Tapi, meskipun dia bersyukur, Uchimura bilang kalau dia nggak bisa mencapai semua ini tanpa bantuan Ulmandra. Jadi dia ngasih batu itu ke Ulmandra sebagai kerja keras mereka. Lihat adegan itu. Orly jadi mikir kalau ngasih barang kayak gini ke lawan jenis itu dianggap sebagai lamaran dalam budaya iblis. Sementara itu, ada si iblis yang nggak dikenal ngintip dari jauh dan nyimpulin bahwa seorang tidak berguna kayak Uchimura malah dapat penghargaan. Keesokan harinya, Uchimura dipanggil Raja Iblis.
Tanpa tahu alasannya dipanggil, Uchimura malah teriak-teriak dan meminta maaf karena tidak pantas menjadi empat jenderalnya, dan meminta kesempatan lagi akan melakukan pekerjaannya lebih baik lagi. Bahkan dia akan melakukan pekerjaan apapun. Tapi Raja Iblis berkata, bukan karena Uchimura tidak pantas menjadi jenderalnya, melainkan Uchimura memiliki rasa tidak percaya diri yang berlebihan. Malah Raja Iblis memuji kinerja Uchimura yang sangat bagus. Raja Iblis menjelaskan alasan memanggil Uchimura adalah menanyakan pendapatnya tentang hubungan antara Ajin dan para iblis. Uchimura menilai hubungan mereka yang mencolok adalah kesenjangannya. Ras iblis merasa lebih unggul karena bisa menggunakan sihir. Tapi para Ajin tidak bisa menggunakan sihir, sehingga merasa tersisihkan. Raja Iblis pun mengetahui kesenjangan itu. Faktor utamanya adalah tentang bisa menggunakan sihir atau tidak. Jadi Raja Iblis meminta Uchimura untuk mencari cara agar semua ras Ajin bisa menggunakan sihir, sehingga tidak merasa tersisihkan. Uchimura menjawab dia juga tidak bisa menggunakan sihir. Jadi sangat sulit baginya untuk tugas ini dan berada di luar kendalinya. Tapi Raja Iblis menjelaskan itulah guna batu sihir yang dia berikan kemarin. Kemudian Raja Iblis memberikan batu sihir yang belum diasah dan meminta Uchimura untuk mengasahnya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan Uchimura. Raja Iblis juga menambahkan Uchimura akan didampingi ahli peneliti sihir. Orang itu adalah salah satu jenderalnya, si penyihir badai, Sylphid. Tapi Raja Iblis mengingatkan supaya Uchimura berhati-hati. Karena tingkah laku Sylphid tidak bisa ditebak atau bisa disebut misterius. Sylphid juga sudah diberitahu tentang menemani Uchimura dalam misi ini. Raja Iblis mengingatkan Uchimura lagi agar tidak lengah. Karena Sylphid sangat sulit untuk diatur. Dengan rasa sedikit takut dan gelisah, Uchimura menjawabnya dengan siap melakukan misi ini. Uchimura lalu keluar dari ruangan Raja Iblis. Ternyata di sana ada Ulmandra yang sedang mengawasi Uchimura dari kejauhan, karena telah mendapat misi langsung dari Raja Iblis. Ulmandra yang masih salah paham atas pemberian batu sihir sebelumnya, sambil tersenyum beranggapan bahwa Uchimura sedang memantaskan diri untuk Ulmandra. Sambil berjalan ke ruangannya, Uchimura tahu batu sihir itu terbuat dari sihir iblis yang dipadatkan menjadi kristal. Dan dari buku yang dia baca, kandungan sihirnya yang besar bisa dijadikan sumber sihir. Kemudian Orly datang sambil membawa secangkir teh untuk Uchimura dan meminta bosnya itu agar istirahat karena selalu lembur dan selalu bekerja keras. Uchimura sih jawab mungkin akan sedikit lagi bekerjanya. Kemudian Uchimura menanyakan apa yang Orly ketahui tentang batu sihir. Dan menegaskan apakah Ajin bisa punya kekuatan sihir jika menggunakan batu sihir ini. Orly menjawab bisa saja, namun sihir juga butuh teknologi. Jadi kekuatan sihir saja tidak cukup. Uchimura menyadari kunci bisa menggunakan sihir ada pada teknologi. Jadi Uchimura butuh informasi lebih dari penelitian sihir dan harus bertemu dengan Sylphid. Dengan semangat baru, Uchimura membulatkan tekadnya untuk bertemu dengan Sylphid dan tidak boleh ragu-ragu. Lalu Uchimura datang ke ruangan Sylphid dan memberitahukan dia datang atas perintah Raja Iblis. Ketika pintu dibuka, Belinda asisten Sylphid yang menyambutnya. Tapi Belinda tidak mengenal Uchimura dan bertanya dia siapa. Uchimura mengenalkan dirinya kembali, dan dia adalah orang yang waktu itu pernah mengunjunginya. Dan Uchimura juga berkata bahwa dia adalah salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Belinda meminta maaf atas kelancangannya dan bertanya ada perlu apa ke sini. Uchimura menjelaskan lagi dia datang ke sini atas perintah Raja Iblis.
dan bertanya apakah Sylphid ada di sini. Tapi Belinda menjawab seperti biasa, Sylphid tidak ada. Namun Uchimura bersikeras bahwa dia sudah buat janji dengan Sylphid di hadapan Raja Iblis. Tapi Belinda tetap berkata bahwa Sylphid tidak ada. Saat Belinda berpikir Uchimura akan pergi, Uchimura menahan pintunya dan berkata, bolehkan dia berbicara dengan Belinda? Lagi-lagi, percakapan itu diawasi Umandra dari kejauhan, yang menyangka Uchimura sedang menggoda wanita lain. Kesalahpahaman ini berlanjut saat Uchimura masuk ruangan itu dan mengira apa yang akan mereka lakukan berduaan saja di ruangan itu. Di dalam Uchimura ditanya Belinda, ada perlu apa menemui Sylphid dan malah mengganggu Belinda, karena sebenarnya dia sedang sibuk. Uchimura jawab hanya ingin memastikan satu hal, yaitu Belinda sebenarnya adalah Sylphid. Tapi Belinda tetap bilang bahwa dia adalah asistennya Sylphid. Uchimura berkata seperti itu atas 3 hal. Pertama, merasa janggal karena ras iblis yang unggul malah memakai kacamata dan itu digunakan sebagai kamuflase. Kedua, tidak nama Belinda di struktur organisasi pasukan Raja Iblis. Dan yang ketiga, Sylphid sering menyamar untuk membolos dari tugasnya. Belinda akhirnya sadar kalau Uchimura selama ini hanya berpura-pura bodoh. Tapi Uchimura bilang kalau dia benar tidak tahu kalau Belinda menyamar sebagai asistennya Sylphid. Karena sudah ketahuan, Belinda akhirnya mengenalkan dirinya yang asli sebagai salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis, Sylphid. Uchimura bertanya lagi apa alasan Sylphid melakukan penyamaran, bahkan sampai menggunakan kostum mata enam itu. Ternyata Sylphid ini seorang pemalas, jadi dia menyamar agar tidak diberi banyak pekerjaan. Uchimura juga bertanya tentang pekerjaan bersamanya, dan meminta sesuatu kepada Sylphid. Tapi Sylphid langsung menjawabnya dengan menjawab tidak mau, dan masa bodoh dengan pekerjaannya. Walaupun Uchimura bilang ini permintaan dari Raja Iblis, Sylphid menjelaskan untuk apa membuat barang yang sudah jadi. Itu buang-buang waktu. Tapi Uchimura baru sadar maksud barang sudah jadi itu adalah batu sihir itu sendiri. Lalu Sylphid meminta dia duduk dan memperlihatkan sebuah batu sihir sebagai hadiah karena sudah membongkar identitas aslinya. Batu sihir itu mudah digunakan dan pada bagian dalamnya dilapisi oleh konsep sihir. Batu sihir itu adalah buah dari penelitian panjangnya. Dengan semangat Uchimura minta agar diproduksi secara massal. Sylphid dengan santai, silahkan saja lakukan itu. Tapi untuk membuat satu buah dibutuhkan 10 juta koin. Uchimura membandingkannya dengan sebuah kacang yang harganya 50 koin. Sylphid memotong, batu sihir ini termasuk barang langka dan membutuhkan barang bagus yang berlimpah dan jelas biayanya sangat mahal. Dengan nada jahat Sylphid bilang, mari kita buat secara massal. Jika Uchimura mampu menanggung semua biayanya, Uchimura sadar akan misi dari Raja Iblis kali ini. Bagaimana cara membuat barang langka yang harganya setinggi langit ini? Sylphid juga menekankan walaupun Uchimura jungkir balik, dia tidak mau mengeluarkan biaya sepeser pun untuk misi kali ini. Uchimura mulai memikirkan perkataan jungkir balik itu dan diartikan sebagai membalik pemikiran. Sedikit memiliki ide, Uchimura lalu menanyakan apakah untuk membuat batu sihir berarti memakai banyak sihir sekaligus kepada Sylphid. Lalu Uchimura berkata kalau benar seperti itu, bagaimana kalau membuat batu sihir untuk satu sihir saja? Belinda lalu tersadar dan membenarkan itu. Mungkin bisa jika pakai batu sihir level rendah dan biayanya menjadi rendah. Lalu Uchimura memberikan batu sihir miliknya sebagai bahan uji coba. Sylphid jadi semangat setelah pertama kali bertemu Uchimura dengan pemikiran yang berbeda.
Lalu Sylphid menjentikkan jarinya dan memunculkan lingkaran sihir yang membuka pintu rahasia yang dia sembunyikan sambil berkata, mereka akan lembur untuk membuat alat sihir baru dan meminta Uchimura harus membantunya sambil ditarik oleh Sylphid ke laboratoriumnya. Ulmandra yang berada di luar bertanya, mereka tidak kunjung keluar walau sudah larut malam. Sambil berusaha membuka pintu, Ulmandra beranggapan saat pria dan wanita berduaan pasti akan terjadi hal yang diinginkan. Saat hari mulai pagi, terlihat Uchimura dan Sylphid yang kelelahan karena berhasil membuat inovasi baru hanya dalam semalam yang diberi nama Rosemary, yang berfungsi untuk satu sihir saja dan membuat biaya sangat murah, dan meminta Uchimura yang kelelahan sebagai uji coba. Uchimura yang kelelahan hanya diberi waktu 1 jam untuk istirahat. Saat ingin keluar, tiba-tiba Ulmandra membuka pintu yang sudah tidak terkunci, menanyakan kenapa dia menginap di sini. Kemudian Uchimura tergeletak dan Ulmandra coba membangunkannya. Sylphid datang dan mengusir Ulmandra karena terlalu berisik. Ulmandra menanyakan wanita sebelumnya, tapi Sylphid menjawab bahwa di sini hanya ada mereka berdua. Tiba-tiba Orly dan Lilim datang memberitahukan ada sekumpulan monster datang menyerang desa-desa. Monster itu bernama Cockatrice. Lalu Lilim menarik Ulmandra untuk mengusir para monster itu atas perintah raja. Sylphid memiliki ide untuk uji coba alat sihir barunya terhadap monster tersebut. Mereka sampai di sebuah ladang hijau dan cocok untuk uji coba. Kemudian Sylphid memasang sihir api sederhana di alat sihirnya dan minta Uchimura untuk mencobanya. Uchimura menanyakan keamanan alat ini. Sylphid bilang alat ini aman. Jika gagal mungkin hanya akan melepas lengan Uchimura. Uchimura kemudian mulai mencobanya. Dengan merasakan aliran darah yang mengalir ke batu itu dan mengumpulkannya di tangan. Lalu muncul bola api di tangan Uchimura yang membuatnya sangat terkejut. Di saat yang tepat, para monster muncul di sana dan memerintahkan Uchimura untuk mengusir mereka dengan melempar bola api itu dan mengenai satu monster itu. Lalu dia coba dengan 3 bola api, hingga membuat Uchimura sangat senang karena bisa menggunakan sihir. Tapi alat itu tiba-tiba pecah dan apinya pun ikut menghilang. Ternyata ada satu monster yang sudah ada di depannya dan bersiap memakannya. Uchimura cuma pasrah merasa akan mati hari ini. Tapi Sylphid melindunginya dengan penghalang dan membuat Uchimura tetap aman. Beberapa monster mulai menyerangnya lagi, tapi Uchimura masih belum bisa menggunakan sihirnya lagi. Uchimura memperlihatkan batu sihirnya yang sudah mulai rusak. Sylphid juga menjelaskan kurang bagusnya alat sihir dengan daya rendah, dan mengatakan uji cobanya ternyata masih gagal. Malam harinya, Uchimura memasak masakan bersama Ajin, hasil dari mengalahkan monster. Di sana Uchimura baru tahu ada Ajin yang lemah seperti mereka. Sylphid kemudian teringat tujuan dia membuat alat sihir. Dia berasal dari keluarga elf pedagang. Karena ada masalah, dia pergi dari rumah. Saat mengembara dia pernah ditolong oleh para Ajin. Dia menyadari Ajin tidak bisa menggunakan sihir dan hidup sengsara. Karena ingin merubah itu dia mencoba membuat alat sihir tapi dia lupa karena kesibukan yang ada. Dengan semangat baru, dia mengajak Uchimura harus mensukseskan membuat alat ini. Monster-monster itu pasti akan datang lagi. Tapi bagaimana cara mengusirnya tanpa menggunakan banyak alat sihir level rendah? Dalam lamunan, Uchimura berada di kedai biasa, namun sekarang ditemani Ulmandra. Mereka mulai makan dan minum di sana. Uchimura makan sate jeroan yang dulu tidak pernah dimasak karena mudah rusak. Tapi sekarang makanan itu banyak disukai dan memiliki banyak manfaat.
Uchimura tersadar bahwa barang apapun akan berguna jika dimanfaatkan dengan benar. Uchimura bangkit dan meminta Sylphid membuat 10 alat sihir sekarang juga. Karena peralatan yang tidak memadai, Sylphid tidak bisa memodifikasinya. Tapi Uchimura dengan percaya diri bahwa versi alat sekarang sudah dianggap cukup dan membuat rencana mereka berhasil. Keesokan harinya, para monster datang lagi. Uchimura dan Sylphid berdiri untuk menyambut mereka. Saat monster itu akan menyerang, Uchimura mengaktifkan alat itu, membuat alat itu bercahaya dan mengeluarkan bunyi berdenging. Karena para monster itu benci bunyi ini, mereka akhirnya pergi dari sana dan berhasil diusir. Fungsi dari alat ini dialihkan dengan cara hanya mengaktifkannya saja, jadi tidak menguras energi sihir dan mampu mengusir para hama yang datang. Dengan efek dan biaya rendah, alat ini bisa jadi solusi mengusir monster. Bahkan bisa digunakan untuk babi dan serigala. Dengan membagikannya ke desa-desa, bencana monster bisa dikurangi dan meningkatkan hasil panen para petani. Penjelasan alat sihir baru itu dijelaskan kepada Raja Iblis. Raja sangat bangga karena bencana monster bisa diselesaikan dengan misi pembuatan batu sihir. Walaupun secara tidak sengaja misi ini memecahkan masalah yang ada. Raja sangat senang dan meminta Sylphid untuk membuatnya secara massal dan membagikannya ke desa-desa. Sore harinya, Uchimura berterima kasih ke Sylphid atas kerjasamanya. Tanpa dia, mungkin tidak akan selesai. Tapi Sylphid juga berterima kasih karena Uchimura dia bisa melanjutkan penelitian yang menemui jalan buntu. Selain itu, dia juga mengingatkannya tentang tujuan hidupnya sebagai peneliti sihir. Lalu Sylphid pergi sambil memberikan alat sihir yang sudah dikembangkan. Kembali ke kantornya, saat merasa akan bekerja sedikit lagi, Umandra datang membuka pintu dan menabraknya. Dia berkata merasa bodoh karena salah paham. Kenyataannya, Uchimura sedang melakukan misi bersama Sylphid. Kemudian dia tenang lagi saat melihat batu pemberian Uchimura, karena tidak mungkin dia selingkuh. Baru sadar ternyata Uchimura tergeletak lagi di sana. Ulmandra coba bangunkan dia dan berkata akan balas dendam ke Sylphid karena melakukan ini pada Uchimura.